Samcong dari biksu yang mengambil kitab Taurat atau mengambil Al Barat dengan kitab suci. Kalau itu benar, tadi kan Pak Ferry mengatakan ternyata di tempat kelahiran Tong Samcong itu di provinsi apa namanya Xinjiang sekarang ini. Nah semua 90% nah, berarti cocok cara berpikir Bang Indra tadi mengatakan berarti tokoh biksu itu dipinjam oleh sang pengarang kitab tadi, pengarang fiksi tadi, pengarang novel tadi, untuk karya sastra tadi menghantarkan keyakinan kepada biksu tentang agama Islam ini. Nah, jadi dipinjam tokoh biksu yang bernama Tong Samcong tadi, benar ada visi yang mau disampaikan oleh pengarang karya sastra tadi tentang penyebaran agama Islam tadi. Nah, kembali kepada agama sebenarnya kan, ini kan hanya nama-nama, ini agak lebar ya. Nah, kenapa saya bilang hanya nama-nama? Karena tokoh pembawa agama sendiri, setahu saya, itu tidak pernah ketika dia membawa agama mengatakan agamanya dengan label tertentu. Tidak pernah. Misalnya Yesus mengatakan aku membawa agama Kristen, tidak ada. Kemudian Muhammad sendiri aku membawa Islam, tidak ada. Bahkan kalau kita bisa berkaji Islam, di Al-Quran sendiri sebuah kalimat menyebut atau kalimat mengatakan dinul Islam tidak ada. Agama Islam yang ada Islam sinan. Islam sebagai ajaran. Artinya Islam itu sebuah bentuk kepasrahan. Nah, mungkin tadi dinasti Tang ya, rajanya kaisarnya, karena kan ini peralihan ajaran. Boleh jadi ajaran itu sebenarnya sama, tapi dengan kitab yang berbeda ya, disuruh dia mengambil untuk ibarat apa hanya berganti kulitnya saja, beda-beda. Tapi ini ajaran semua itu sama sebenarnya agama itu. Makanya kalau dalam Islam itu kan ada banyak pahalanya, ya, mulai ada Injil, Nuhud dan seterusnya. Cuma inti ajaran orang itu sama sebenarnya, betul nggak? Ajaran intinya tauhid, mengesahkan Allah. Akhirnya tidak ada kita harus kepada hubungan kepada Allah bagaimana, Tuhan bagaimana kan? Nah yang berbeda kan hanya pada level kulit tadi, level syariat, level cara penyembahan, itulah yang berbeda. Nah itu boleh jadi benar ada cerita itu, boleh jadi itu benar. Nah untuk diperintah mengambil kitab suci, karena kalau memang ada fakta yang penduduk di situ 99% Muslim, berarti untuk mau mengambil kisah tentang mengambil kitab suci Quran. Itu kalau memang kalian. Ya ini perkiraan ya, perkiraan. Jadi ini mungkin itu satu pemikiran Ya. Ustaz Rahmat. Bisa jadi nggak maksudnya Islam mereka bukan karena Mesitong. Jadi bisa jadi misalnya karena itu jalur sutra di situ perdagangan. Nah, kalau masuk Islam ke Cina itu udah ada makam sahabat sana kan, sahabat di Wakos itu kan dia panglima perang sana waktu itu membuka jalan ya saat dia Wakos. Nah, bisa nggak kemungkinan bahwa saya benar Tong Samcong ini adalah benar-benar pendeta Buddha? Pendeta Buddha, iya. Karena apa ya? Secara sampai hari ini kita belum tahu apa keterangan pastinya tentang beliau. Walaupun kita lihat tempat tinggal beliau Muslimnya, apakah Muslim itu karena beliau atau karena yang lain? Contoh di saat itu penguasaan oleh Sultan Khalifahan Utsman dan situ berjalan pengaruh Islam di saat itu. Apakah itu pengaruh atau memang pengaruh dari budaya setempat? Ya. Ini menimbulkan pertanyaan. Iya. Ada dua kemungkinan, kita perlu memang sejarah dan nama, tapi ini kan kita diskusi apa ya? Santai lah, mencoba dari pandangan kita masing-masing ya. Kalau saya berpikir Islam ini kan sebagian yang menyebarlah ke bumi-bumi lain, dia kan tidak kaku, tidak harus membawa, ya terjadi yang namanya perkawinan budaya juga, kan? Atau akulturasi, gabungan. Contoh kita bilang Islam yang di Vietnam atau Kamboja ya, Banica itu terjadi percampuran budaya.
mereka membawa simbol-simbol Islam. Tapi dalam praktek kehidupan beragama itu nggak seperti Islam umumnya gitu. Mereka membawa simbol Muhammad, simbol Allah, masjidnya ada di masjidnya, memakai serban gitu kan, memakai. Nah, yang melaksanakan puasa itu hanya biksu-biksu atau pendeta ustadznya aja gitu di dalam masjid. Nah, itu membuktikan Islam ini ada yang membawa dengan penduduk sempat. Nah, kalau dibilang maksudnya apa mungkin penduduknya menyatakan 99% itu murni dari arah ke sana atau justru penduduk situ yang boleh jadi. Karena ini sebelumnya sudah ada. Karena agama tauhid seperti Muhammad tidak masa Nabi Muhammad saja. Itu orang yang menyatakan Nabi bukan beliau sendiri. Ada 7 gitu. Sampai yang kita kenal Musailamah, ya kan? Nah itu menurut terakhir penelitian Prof. Al-Makin, Rektor UIN Jogja, Suka, dia meneliti Quran Musailamah Al-Kadzab di Jerman. Ya. Bagi kita Al-Kadzab, bagi Muslim umumnya lah. Tapi kan bagi peneliti dia tidak dibilang Al-Kadzab. Itu justru Quran Musailamah ini banyak kemiripan dengan Quran Muhammad. Nah boleh jadi di tempat yang lain pun ada juga ajaran tauhid semacam itu. Karena kan ajaran Mila Abraham, ajaran Ibrahim itu kan di tempat lain. Kan kita tak tahu. Contoh di Medan kita bilang di Parmalim ya, dibilang itu kan ajaran sini lah, bacaan. Nah, di sebelahnya ada kan? Iya. Kalau gitu kan apa kaitannya tradisi Islam? Ternyata tidak. Parmalim juga mempraktekkan hal-hal itu. Nah, jadi boleh jadi penduduk setempat juga dari dulu sudah ada keyakinan bertauhid. Yang saya dengar terakhir dari Prof. Soleh Malaysia. Mereka mengatakan orang-orang Sumatera itu sebenarnya punya keyakinan agama tauhid gitu, sebelum datangnya Islam. Jadi begitu datang Islam matching gitu. Memang mereka sudah punya persamaan mendekati. Sama tua, kayak yang itu kok saya sama pernah disampaikan sama Ustadz ya, Tengku juga kan. Juga kan bilang sebelum adanya Islam, udah ada agama yang menyembah kepada Tuhan yang satu. Ya. Itu sebenarnya di kampung kami ada candi namanya Candi Muara Takus. Jadi Candi Muara Takus itu menurut itu penulis orang Cina, peneliti juga. Dia menyatakan bahwasanya agama Hindu dan Buddha nyantrinya di Muara Takus. Jadi orang yang beragama Hindu dari India, mereka itu memperdalami ilmu agamanya ke Muara Takus. Dan orang dari orang Cina yang beragama Buddha mendalami agama juga ke Muara Takus. Jadi dia sendiri bingung. Ini sebenarnya agamanya agama apa? Nah makanya waktu almarhum ketujuh kami itu masih hidup, beliau mengatakan jangan ada kalian bilang ini candi. Ini bukan candi Hindu dan Buddha. Ini tempat peribadatan. Bagaimana agama Buddhanya belajar di situ gitu kan? Nah, inilah agama tauhid dia bilang. Karena apa? Di situ ada artefak yang bertuliskan aksara Arab. Nah, aksara Arab ini kan bahasa sendiri kan ngambil turunnya dari aksara Arab. Arabik. Nenek moyang bahasa akar dari bahasa Arab. Ya memang naluri kita manusia ini memang ada satu yang kita untuk satu tetap satu. Jadi tinggal mandiri boleh jadi memang di situ sudah ada agama tauhid datang Islam. Iya. Jadi kan sama gini Pak. Saya pernah masuk ke vihara. Di vihara itu walaupun di situ ada patung Buddha, tapi di atas itu kan ditulis Tuhan yang Maha Esa. Ada beberapa vihara Buddha dan Hindu juga seperti itu. Di atas walaupun di sini ada patung Buddha atau patung apa namanya? Kalau orang Hindu kan ada patung banyak yang Siwa segala macam. Tetap di atas itu ada tulisan Tuhan yang Maha Esa. Artinya kan tetap kepada Tuhan yang saya dia. Tetap ketauhidan dia. kalau yang saya pahami Hindu sebenarnya kan orang mengira dia banyak Tuhan. Padahal ini yang saya pahami. Tuhan yang tak serupa suatu yang esa tadi itu
menjelma atau mengambil bentuk menjadi 3 bentuk. Pencipta namanya Brahma, pemelihara namanya Wisnu, Siwa namanya penghukum, penghancur. Tapi ini Tuhan yang esa juga hari ini, tetap ada Ada satu lagi ya, di atas mereka, berarti tidak mereka dewa. Memang jadi 3 tadi. Nah, sama kalau di imam ini, kita bukan mau mengupas aliran bagi kita paham ya. Seperti di Trinitas, Tuhan yang esa tadi itu mengambil 3 bentuk tadi. Allah Bapa, Roh Kudus dan Putra. Tapi ini satu kan gitu. Sebenarnya Islam itu ada istilah ini Allah yang bersifat ilahiyah sehingga dia disembah. Allah sifat yang bersifat rububiyah dan dia mulkiyah gitu. Itu yang saat ini mudah tegak dalam bentuk 3 ya kan. Ada pengatur dan pencipta. Nah, jadi Allah yang esa itu ada sifat dia sebagai ilahiyah, atas alasan itulah dia sehingga dia disembah. Makanya menurut orang yang berpaham tauhid ilahiyah itu, Abu Jahal, Abu Lahab itu Islam secara rububiyah. Karena ayat Qurannya dikatakannya, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Itu ada Quran ini. Orang kafir jawab Allah, artinya mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi mengingkari Allah sebagai pengatur. Sebagai rububiyah tadi dia. Nah, itu. Jadi ada titik sama sebenarnya, titik temu di dalam